Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, terhubung dengan kami dari Bekasi di gedung Quantum Akhyar Institute. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan beserta amalan sunnahnya berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian bagi saudara-saudari kita dan tentunya boleh jadi berada di luar Indonesia dan terhubung dengan program ini dan belum memasuki waktu Isya. Kami bermohon kepada Allah agar berkenan untuk diberikan kelapangan, keluangan untuk menyiapkan secara sempurna persiapan salat Isya sehingga bisa ditunaikan dengan penuh kekhusyuan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita masuk pada ayat yang ke-6 di surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam urutan mushaf, dan mohon izin berkenan agar kami bisa mengingatkan bagi saudara-saudariku yang baru bergabung di kajian ini, kami mohon kiranya meminta teman-teman untuk mereview, melihat kembali tayangan sebelumnya sehingga memiliki ketersambungan dari edisi sebelumnya sampai dengan kini. Seringkali ditemukan pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami sesungguhnya itu sudah terbahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terkadang yang unik juga begini, ada sesi kita diskusi pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab masih ditanyakan juga gitu ya. Nah, itu jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita mesti bijak untuk menyimak sehingga waktu kita bisa maksimal untuk membahas apa yang belum kita urai. Semoga Allah memuliakan kita semua insyaallah. Kita teruskan di ayat yang ke-6 sampai 7 ketika kami telah bacakan tadi sebelum kita masuk waktu Isya. Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini adalah golongan yang kedua yang disampaikan oleh Al-Quran dari klasifikasi manusia sekaligus kualifikasi mereka dalam bersaing untuk mendapatkan kemuliaan hidup saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin teruskan dulu analisis kita sebelum Isya tadi untuk menyampaikan golongan kedua dari segi pendekatan bahasa dengan cepat. Setelah itu kita akan mencoba merujuk pada keterangan para ulama kita dari kitab tafsir yang telah mereka uraikan, dan itu adalah yang paling otoritatif yang bisa kita kaji. Baik, kita temukan di sini golongan kedua adalah insan yang kufur. Kadang-kadang terjemahan menyebutnya dengan kafir. Ini terjemahan ya. Sedangkan diksi pilihan kata Al-Quran ketika mengungkapkan makna kufur atau bahkan kafir itu setidaknya secara umum ada 3 turunan utama. Kadang disebutkan dengan kata ini kafaru, turunan dari kata kafar bentuk tunggalnya ya. Ini fi'il madhi, ini bentuk jamaknya, mufradnya singularnya kafar dari kata kafara, jamaknya kafaru ya. Fa'ilnya waw dalam bentuk jamak mereka, ini tunggal bentuknya dia, huwa. Satu, jelas? Contoh misalnya yang bentuk tunggal ditemukan di Quran surah ke-5 ya, Al-Maidah di ayat 72 dan juga 73. Ini contoh cepat saja. Anda bisa cek di mushaf, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, di ayat 72 Allah menyampaikan sungguh telah kafir. Ya, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan kata kafar di sini, diterjemahkan dengan kafir di terjemahan mushaf. Orang-orang yang menetapkan, mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam itu Mesias, Yesus adalah sebagai Tuhan. Ya, nah, nanti kita akan lihat bagaimana Al-Quran menghukumi dalam perspektif Islam, dan itu dibuka oleh Al-Quran untuk didialogkan. Silahkan dipandang dengan nalar, dibuktikan dengan fakta sejarah, diteliti secara nas, dan silahkan dapatkan kesimpulan haknya yang paling benar. Anda akan temukan bahkan elegannya ketika Anda menemukan kebenaran pun kata Al-Quran
itu tidak pernah dipaksakan untuk mengimani, meyakini, dan bukan sekedar mendapatkan kesimpulan, tapi kemudian mendapati kesimpulan itu menjadi sebuah keyakinan yang dipeluk. Sampai Allah tegas mengatakan la ikraha fid din, tidak dibenarkan ada paksaan sekecil apapun dalam beragama, dalam memeluk ad-din. Ad-din yang dimaksudkan Islam. Ini pemahaman pertama, Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Bagi yang telah berislam, maka berislam itu mesti indah, mesti nyaman, tenang. Ya, bukan karena keterpaksaan yang akhirnya menjadi kurang ikhlas dalam beribadah. Ya, mau sholat karena terpaksa, mau puasa karena terpaksa, mau ke masjid kok terpaksa. Kenapa ke masjid? Ya, karena dia ke masjid, makanya saya ke masjid. Nah, itu akan kurang nyaman dalam ibadahnya. Itu pemaknaan yang kedua secara dalamnya. Ya. Jadi ini yang mau saya katakan, keindahan Islam itu seperti itu, membuktikan informasi menjadi sebuah pengetahuan dengan nilai kebenaran. Ya, dari kebenaran itu diberikan pilihan, dan pilihan itu tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Hanya setiap pilihan mesti dipahami akan melahirkan konsekuensi yang ditanggung oleh masing-masing pemilihnya. Adil kan? Nah, karena itu ya tidak perlu berselisih. Silakan berargumentasi, silakan dudukkan, silakan bahas, dan sekali lagi putuskan yang terbaik sesuai dengan keyakinan, karena itu hak asasi yang paling dalam. Ini kafir. Kemudian ada lagi yang kedua, kafir. Diksinya langsung kafir. Ya. Kafir seperti ini. Contoh di Quran surah ke-78 An-Naba, ya. Ayat terakhir, ayat ke-40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, saat melihat suasana hisab yang menegangkan, wah, ancaman depan mata, ada neraka mengancam. Nah, sisi lain ada kenikmatan yang sedang membentang, surga bagi orang-orang yang berhak mendapatinya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang, golongan tertentu yang diingatkan di dunia, tahu dengan peringatan itu, tapi abai. Sampai-sampai ketika kembali kepada Allah menyaksikan balasan itu, dan dia pada saat itu sampai merasakan nggak pengen jadi manusia lah, ya jadi tanah saja. Wa yaqulul kafiru, dan ada golongan kafir ya berkata pada saat itu dengan lirih, ya laitani kuntu turaba, duhai coba aku jadi tanah saja saat ini. Ya, sehingga tidak mendapati hisab yang begitu menegangkan. Karena itu siap-siap, ya mohon izin, setiap yang kita lakukan, kita kerjakan, coba ditimbang-timbang dengan akhirat. Ini yang golongan ini, wabil akhiratihum yuqinun. Ini lisan akan dihisab, tangan dihisab, mata dihisab, aktivitas dihisab, profesi kita yang dikerjakan, aktivitasnya akan dihisab. Semua. Ustadz dihisab, kiai dihisab, habib dihisab, ya, masyarakat dihisab, politisi dihisab, gitu ya. Birokrat dihisab, diplomat dihisab, pejabat semua dengan turunan tingkatnya dihisab. Kalau tahu dihisab, karena itu mesti hati-hati dan mesti mengerti bahwa suasana hisab itu berbeda dengan suasana keduniaan. Ketika lepas dunia itu, Anda yang bekerja saat ini sesungguhnya akan mewariskan nilai-nilai yang dipertaruhkan saat wafat. Jika baik, maka nilai itu akan baik dan dikenang sebagai kebaikan. Tapi jika buruk, maka Anda akan dicela. Bukan hanya sepanjang kehidupan berjalan, tapi setelah kematian yang akan hadir dan ketegangan mulai muncul pada saat itu. Ya, ini kafir. Jamaknya kafirun. Ya, bahkan sangat populer, turun satu surah dengan namanya. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Diksi yang kedua. Diksi yang ketiga ada kata kufar. Ya, kufar. Langsung bentuknya jamak. Ya, jadi bentuk tunggalnya tidak ada bentuk tunggal kecuali kembali ke sini, ya, kafir. Jamaknya kufar. Ini kafir, ini bentuk mudzakkar salimnya. Ini mudzakkar salim itu bentuknya mudzakkar, tidak ada ta'nits di ujungnya atau menunjuk pada bentuk muannats. Kemudian salim masih selamat hurufnya, susunannya sama semua. Kaf, alif, fa, ra. Kaf, alif, fa, ra. Tapi jamak karena ada waw dan nun di ujungnya, kafirun. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim. Ya, tapi kalau misalnya ada alif dan ta di ujungnya, maka disebut muannats, ya, salim. Jamak muannats salim. Muannats seperti muslimah, muslimatun, kan? Saya tuliskan begini. Muslimatun. Kan? Gini ya. Muslimatun, ya kan?
Nah, maka jamaknya muslimat, kan? Nah, seperti ini. Ada alif dan ta di ujungnya. Muslimat. Mukmin, mukminat, kan? Mukmin, mukminun. Mukminah, mukminat. Demikian ya. Nah, ini muannats salim. Kalau kafir, mudzakkar salim, kafirun. Kafirat tidak ada. Ya. Jadi kalau kafirun itu sudah mencakup baik laki-laki atau perempuan. Jadi nggak ada kafirat. Awas, mukmin, mukminat, mukminin, mukminat, ya, muslimin, muslimat. Tapi kafirin, kafirun nggak ada kafirat. Awas ya. Nah, jadi kalau sudah kuliah ayyuhal kafirun mencakup yang laki-laki dan perempuan. Sama di Arab tuh seperti hadirin. Nah, itu sebetulnya asalnya nggak ada hadirat dalam zauk orang Arab ya. Ya, kalau dalam redaksi orang Indonesia mungkin mungkin ada ya, kafirat, hadirat, hadirin, hadirat ya. Kalau sudah hadirin itu mencakup perempuan juga, mencakup hadirat. Ya, itu dalam diksi bahasa Arab yang zauknya Arab, orang Arab. Jadi orang bahasa Arab yang diarabkan, dituturkan oleh lisan orang Arab. Jadi kalau secara nahwu bisa benar ya, hadirin, hadirat benar, muannats salim secara nahwu. Tapi secara zauk orang Arab, di lisan Arab ketika mengucapkan itu ya dalam lisan mereka, di aswat mereka, nutuk mereka itu tabu jadinya. Baik. Kemudian yang terakhir kufar. Nah, ini ya jamak taksirnya dari bentuk kafir jadi kufar. Baik, ini disebutkan di antaranya Quran surah ke-48 ayat ke-29, Al-Fatih ayat 29. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, ini ada beberapa diksi di sini, ada kafaru jamak dari kafar, ada kafirun bentuk jamak dari kata kafir, serta kuffar yang sendirinya sudah jamak. Sedangkan di Al-Baqarah di ayat yang ke-6, diksi yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya ini menggunakan bentuk jamak dari kata kafar, berarti kafaru. Siapa yang dimaksudkan di sini sebagai golongan yang kedua, yang sering diterjemahkan dengan terjemah yang sama, baik kafirun, kufar, kafaru, menggunakan kata yang sama yaitu kafir. Siapa yang dimaksud kafir di sini dengan redaksi bentuk jama kafaru? Ada golongan yang kedua. Engkau ingatkan atau tidak engkau ingatkan? Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka susah yakinnya, susah mengertinya, ya, sulit mau menerima. Kamu ingatkan atau tidak, tabiatnya begitu. Siapa orang ini? Disebut oleh Al-Quran dengan redaksi kafaru. Siapa kafaru ini? Sehingga menggunakan kata inna sebagai penguat di depannya, supaya kita nggak pusing-pusing pada golongan yang kedua ini, untuk mengingatkan ya, atau apa yang mesti kita kerjakan dalam kondisi kita dapati orang-orang seperti ini. Dan menggunakan kata alladzina menunjuk pada kelompok ini, orang-orang ini bentuknya boleh jadi tidak tunggal, tidak seorang, bisa banyak, bisa mengelompok, bisa ada dalam setiap zaman, setiap masanya. Seperti di setiap masa ditemukan orang-orang baik dengan kualifikasi dan kriteria yang Al-Quran tetapkan dalam persepsi Al-Quran. Jelas ya? Sekali lagi, dalam persepsi Al-Quran boleh jadi ditemukan pula lawannya yang kedua ini. Ya, sekarang kita baca dulu keterangan para ulama kita, yang dengan itu kita temukan paparan yang lebih luas dan dalam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ulang ayatnya, kemudian kita baca tafsirnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, kita teruskan. Fa fi hatainil ayataini bayanun li ahwali ta'ifatin thaniyatin minan nas. Maka pada dua ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ke-7 yang baru saja kita bacakan, bayanun li ahwali ta'ifatin thaniyatin minan nas, yaitu keterangan. Dua ayat ini adalah keterangan atau menerangkan tentang ahwali ta'ifatin thaniyatin, keadaan golongan kedua.
minan nasi, dari umumnya manusia. Jadi kelompok pertama, golongan pertama diwakilkan dari ayat yang telah kita bahas, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 itu golongan pertama dengan segala keistimewaan dan ragam aktivitasnya. Golongan kedua dari ayat 6 sampai dengan 7. Ala dhiddi fi tabi'atiha wa awsafiha wa ma'aliha min at-ta'ifatil ula allati fazat biridwanillahi ta'ala. Dan ini secara langsung paradoks, berlawanan. Ya, jadi kelompok kedua ini lawan langsung, paradoks, ya. Jadi kontra, ya. Baik dari segi karakteristiknya fi tabi'atiha wa awsafiha, juga sifat-sifatnya, ya, wa ma'aliha, dan kecenderungannya, karakternya. Jadi ini sudah beda. Karakternya tidak sama, sifatnya sama. Tidak sama, ya, tabiatnya berbeda, ya, karakternya berbeda, sifat-sifatnya tak sama, kecenderungannya beda. Jadi cara memandang hidupnya sudah beda. Orang beriman dengan lawan, ya, lawan baik yang tidak beriman atau tertutup imannya sama sekali, ini beda cara memandang hidup. Lain. Ya, mohon maaf, ketika disebut saja tentang ibadah bisa beda. Ya, dalam memandang kehidupan, melihat harta itu sudah beda cara pandangnya. Lihat pekerjaan, beda cara pandangnya. Ini sudah lain. Jadi tabiatnya sudah beda, sifatnya lain. Silahkan cek gaya hidupnya, pasti beda. Orang beriman dengan orang yang belum beriman atau mengaku beriman, pasti gaya hidupnya akan kelihatan, beda. Ya, dan cara menghadapi hidup pun akan lain, akan tampak. Ya, nggak percaya silahkan, dari penampilan sudah kelihatan. Orang beriman karena ada iman, maka penampilan ia ditata, menunjukkan bukti keimanannya, supaya Allah ridha dengan tampilan dia. Maka mustahil ada orang beriman membuka tampilan-tampilan yang tidak disukai Allah. Orang beriman pamer aurat misalnya, ya kan? Orang beriman tidak menjaga pandangan, orang beriman tidak menjaga pendengaran, lisan sampai ke ujung kaki, mustahil. Ya, tapi kalau nggak ada iman, karena imannya itu tak ada dalam dirinya, atau tertutup karena kondisi tertentu, maka pancarannya tidak ada. Pancaran Rabbani, ilahinya itu tak tampak dalam jiwanya. Sehingga wajar ketika ia bisa mengerjakan apapun karena tidak pernah memikirkan apakah Allah senang atau tidak. Ya, ridha atau tidak, nggak ada pikiran ke sana karena nggak nyambung memang. Koneksi ilahinya terputus. Karena koneksi ilahinya terputus, sinyalnya nggak ada. Karena sinyal nggak ada, terputuslah bimbingan Rabbani itu. Sehingga bebas, tampil bebas, bicara bebas, dengar bebas, lihat bebas. Jadi makanya seringkali pengen kebebasan. Iman mengatur hubungan seksual. Karena itu ada hubungan rumah tangga. Yang tak beriman, dia mengatakan kebebasan seksual karena pengen bebas. Ya, iman mengatur karakteristik, iman mengatur berpendapat, iman mengatur cara berpikir. Yang tidak ada iman, semua pengen bebas. Karena itu ciri pertama orang-orang yang lemah iman, tipis iman, atau tak ada iman sama sekali, maka selalu ingin merasa bebas dalam kehidupan tanpa aturan. Jelas. Nah, ini jadi ala dhiddi at-taifatil ula. Jadi ini lawan langsung, paradoks, kontra pada golongan yang pertama, fi tabi'ati, karakteristiknya, wa awsafiyah, sifat-sifatnya, wa ma'aliha, dan kecenderungannya. Jadi kalau mau ngecek iman tuh gampang. Ya, salah satunya coba lihat di karakteristik kita, tampilan hidup kita seperti apa. Sifat orang beriman itu ada nggak? Nah, ini kalau ada kelihatan. Bicara orang beriman itu nggak sembarangan. Jadi kalau masih ada kontrol di lisan kita, berarti imannya masih berfungsi bagus. Di telinga masih bagus sampai ke ujung kaki. Ya, melihat pekerjaan, ayo teman-teman, dimanapun beraktivitas, sekali lagi, semua yang saya sampaikan mencakup seluruh aktivitas kehidupan kita. Apapun pekerjaan yang dilakukan sampai dengan saat ini, ya, apakah itu status dunianya misalnya, ya, apapun, pengajar kah, pegawai kah, pejabat, birokrat, diplomat, politisi kah, macam-macam. Coba, ada nggak politisi yang beriman? Ya, sekarang ini pejabat yang beriman, tanyakan pada pribadi masing-masing, kita nggak usah menilai. Anda pejabat, tanyakan, saya pejabat beriman bukan? Saya politisi beriman bukan? Saya pengajar beriman bukan? Ustadz beriman bukan? Pegawai beriman bukan? Ya, karyawan beriman bukan? Maka kalau benar-benar beriman, seluruh tubuhnya akan ia jaga. Yang dengan pancaran imannya menjadikan petunjuk Allah terang dalam setiap tatanan aktivitasnya. Mustahil dia bisa berbuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak disukai Allah. Nggak ada pejabat beriman korupsi karena tahu Allah nggak suka. Jelas, nggak ada ustadz bisa menyalahgunakan fatwa karena tahu hukumannya besar dalam pandangan Allah. Ya, tidak ada pegawai mencuri, tidak ada pegawai berdusta karena tahu
lisannya dipantau oleh Allah. Nah, itu poinnya. Jadi sebetulnya kalau semua orang beriman, wah damai kehidupan dunia ini, tentram, makmur. Makanya orang-orang yang benar imannya sejak dulu Nabi datang membawa petunjuk keimanan, makmur. Tempat yang dibinanya makmur, dibawa kemanapun makmur. Ya datang ke Afrika Utara makmur, ke wilayah Nusantara makmur, sampai ke Spanyol, ke Eropa, Andalusia makmur, sampai ke Irak, ke Baghdad makmur. Hampir semua belahan dunia yang dibawa makmur. Tapi persoalannya ketika iman itu ditinggalkan atau dijauhkan dalam kehidupan kita, silahkan cek kemakmuran itu. Nggak tercapai. Nah, ini persoalannya, karena itu di surah Al-Isra itu, Allah itu memberikan satu pernyataan yang tegas. Ibadan lana uli ba'sin syadid. Jadi kalau memang ingin mendapatkan satu kedahsyatan, kemakmuran, kehebatan, maka syarat pertamanya menjadi ibad. Jadi hamba dulu. Iman dulu gitu. Nanti ada turunan di situ ya, ada turunan pelajaran-pelajaran iman. Walaupun di sini ingat, nanti iman itu kan pelajaran tauhid, ya. Kalau sudah terikat disebut dengan akidah. Belajar akidah menjadi penting, tapi perlu diingat, dalam setiap pelajaran itu ada yang pokok, ada yang cabang. Kalau bagi yang awam, yang kita beraktivitas bukan untuk passionnya di agama, cukup yang pokok yang dipahami. Ya, tauhid ada ilmu pokok supaya kuat keimanan kita. Kalau ditawari oleh mie instan, tawari oleh sarung, kita nggak mudah tukar. Tawari dengan janji angin-angin surga, apakah cinta atau apa. Cinta dari orang tidak beriman, jangan dianggap. Allah aja dia tinggalkan, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalkan, apalagi kamu. Jadi teman-teman sekalian, nah itu poinnya ya, mohon izin ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang mesti kita cerdas dalam menangkapnya. Nah jadi tadi, ya kembali ke awal, iman kita kuatkan. Ini yang pokok. Syahadat kuatkan, kemudian yang lain-lainnya nggak usah masuk ke situ kalau awam. Ngapain masuk kepada diskusi-diskusi yang sesungguhnya dengan itu tidak memperkaya kemudian dan menambah kekuatan iman kita. Jadi ada bagian-bagian tertentu ini yang jadi ranah diskusi para ulama, bahkan jadi mazhab-mazhab baik dalam fikih ataupun dalam akidah. Dan kami sarankan semuanya para ustadz juga ini mesti bijak gitu ya. Ini jangan sampai membawa masalah furu'iyah, ya khilafiyah diperdebatkan di ranah publik. Nah itu jadi persoalan. Kalau diskusinya para ustadz ulama, udah tempatnya itu di kalangan majlis saja. Makanya sering-sering sebetulnya mesti ada halaqah di antara para ustadz, duduk, yang beda pendapat diskusi, di halaqah itu saja, jangan dibawa ke ranah umum, jadi ramai nantinya. Karena bukan konsumsi publik, ya. Ya persoalan spesifik tentang penggalian hukum, ya, tentang pendalaman hukum, masyarakat itu cukup la ilaha illallah, bersyahadat, tahu cara berdoa kepada Allah, tahu cara manggil Allah, tahu cara minta kepada Allah, tahu cara menyembah Allah, cukup. Itu poinnya. Bagi ustaz, bagi ulama, dalami itu. Ya, guna mendapatkan pendalaman-pendalaman, dengan itu menjaga diri supaya meningkatkan kualitas diri lebih dekat dengan Allah. Sama di fikih juga begitu. Ya, fikih misalnya, cara fikih itu kan cara ibadah. Ya, jadi ada akidah, ada syariat. Syariat jalan untuk mendekat kepada Allah. Setelah yakin jalannya bagaimana menguatkan itu. Ada syariat, ilmunya disebut dengan fikih. Ya, misal cara setelah kita beriman diperintahkan salat. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, tapi kan kalimat Allahnya tegas sekali. Sesungguhnya saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Jadi kalau Anda cari, temukan di kitab manapun, ya, di kitab manapun dalam konteks keyakinan, konteks kepercayaan, Anda tidak akan temukan kalimat setegas ini yang mengatakan saya Tuhan, nggak ada selain saya, sembah saya. Silahkan cari. Dan sepanjang pengetahuan kami sampai detik ini, demi Allah, itu hanya ditemukan di Al-Quran. Ya, sungguh saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya, fa'budni. Ini jadi ada ilmu tauhid di situ. Ada koneksi untuk bisa menguatkan iman dengan menyembah. Dan caranya bagaimana? Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat. Jadi cara menyembah Allah itu pertama, yang paling utama pokok dengan salat. Nah sekarang bagaimana cara sholat? Cukup bagi yang awam itu, yang profesinya bukan untuk dakwah lagi, bukan memperdalam lagi, ya, profesinya pokok saja, sholat saja, belajar cara sholat yang benar. Dari mulai berwudu, ya, untuk syaratnya, sahnya, jadi berwudu dengan sempurna, belajar, kemudian secara fikih dari takbir sampai salam, selesai. Tidak usah masuk kepada perbandingan bacaan ini. Bismillah bisa dibagi dengan 4 cara, sekian hadis, baca sir, baca jahar, baca. Tidak usah masuk ke situ. Anda mau cukup tahu yang mana, kerjakan itu. Ya, dari mulai awal, nggak usah masuk ke ikhtilaf. Ya, ini dalilnya itu sudah awam tuh kerjakan saja. Karena itu
penting bijak bagi para ustadz juga. Kadang-kadang masalah furu'iyah, ikhtilafiyah itu nggak usah dimunculkan di ranah publik gitu. Jadi kalau sudah di fikih itu begini, yang paling menarik. Jadi ada kaidah di kalangan para ulama, karena fikih ini sifatnya bisa sesuaian dengan fleksibilitas atau kemudahan untuk mempraktekannya, dan Allah tuh maha luar biasa Rahman, bijak. Pun demikian Nabi menjelaskan itu dengan luar biasa, memberikan toleransi yang tinggi. Saya beri contoh begini, misal ketika kita mau sujud itu, sering saya contohkan, itu kan diberikan dua cara, ada dengan telapak tangan, ada dengan lutut, kan? Dua-duanya di Abu Daud kan. Satu dari Wa'il bin Hujur, itu yang menggunakan lutut, ya. Nomor hadis 838 di Abu Daud. Kalau tidak sama nomornya, cari rawinya, Wa'il bin Hujur. Yang kedua menggunakan telapak tangan dari sahabat Abu Hurairah. Ini kan kemudahan sebetulnya. Boleh pakai lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Dan tidak harus kemudian jadi perdebatan, ini yang paling sunnah, ini paling benar. Tidak, ini kemudahan. Karena nggak mungkin pakai kepala duluan. Jadi kalau tangan ini bermasalah pakai apa ya? Lutut. Lutut bermasalah pakai apa? Telapak tangan. Ya, ada kecenderungan, ada takbir yang di sini misalnya, takbir yang di sini. Ini kan kemudahan. Ya, ada yang bismillah jaharkan sirkan silahkan. Ada yang kunut dalilnya ada, yang tidak kunut dalilnya ada. Ya, tinggal diajarkan. Nah, persoalannya adalah ketika memilih itu disebut dengan madhab, madhaba ilaihi, apa yang mudah untuk dipelajari. Di beberapa tempat, khususnya di Timur Tengah, untuk memudahkan, ini sistem keulamaannya dari atas, itu disupport untuk mengambil salah satu untuk memudahkan. Misal, kalau di daerah Timur Tengah, misalnya daerah Teluk, khususnya yang Saudi misalnya, ya, maka mengambil Hambali. Ya, dulu Maliki pernah. Sebelum jadi kerajaan Saudi itu Maliki. Ya, pernah madhabnya Imam Malik di Madinah, beliau lahir di Madinah, tumbuh berkembang sampai wafat kemudian di Madinah. Nah, setelah itu berganti kekuasaan menerapkan madhab Hambali secara cepat. Sebelum itu bahkan sempat Syafi'i dulu, ya, sebelum beliau kemudian hijrah sampai kemudian di Mesir pada akhirnya, sehingga Mesir umumnya jadi Syafi'i sampai saat ini. Tuh, Syria Syafi'i misalnya, ya, Saudi Hambali, Mesir umumnya Syafi'i, kemudian di Asia Selatan itu ada Hanafi seperti di Pakistan, India, dan di Afrika Utara menyebar mazhabnya Maliki, ya, seperti Libya, Tunisia, Maroko. Ya, awas jangan salah persepsi tuh. Ya, oh ini Libya, Tunisia bukan Madinah, oh jauh dari Nabi. Cara berpikirnya yang betul. Ya, yang betul, karena Imam Malik itu mazhab yang diterapkan itu mazhabnya orang Madinah. Tinggal di Madinah, bahkan disebut Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah itu Imam Malik. Mazhabnya diterapkan di Afrika Utara. Ya, menyebar kemudian. Tapi semuanya benar. Baik itu Maliki, Syafi'i, Hambali atau sebelumnya Hanafi, itu semua merujuk pada keterangan Nabi, dipilih salah satu untuk memudahkan prakteknya. Nah, kaidah dari para ulama ini sudah dipahami. Kalau satu tempat sudah mempraktekkan mazhab misalnya, di sini ini Hambali, di sini ini Syafi'i misalnya. Ini yang Syafi'i datang ke Hambali, maka pelajari yang Hambali, bukan menyebarkan mazhab Syafi'i di dalamnya. Atau sebaliknya, Hambali datang ke wilayah mazhab Syafi'i, jangan menyebarkan mazhab Syafi'i di situ, mazhab Hambali. Ya, tapi support untuk menerangkan ke masyarakat tentang ini prakteknya yang di Syafi'i, ini dalilnya seperti ini ada. Ya, seperti contoh misalnya di mazhab Syafi'i ada kunut. Anda belajar, misalnya tidak mempraktekkan kunut, jangan datang ke tempat orang yang kunut mengatakan kunut bid'ah, cari persoalan. Atau tidak kunut, tidak. Anda jelaskan. Yang kunut ini loh dalilnya. Nanti Bapak Ibu kalau main ke Saudi, haji atau umrah, ternyata sholat di Masjidil Haram tidak kunut, ini dalil yang dipraktekkan oleh mereka. Cukup seperti itu, selesai. Ya. Jadi kadang-kadang aneh juga gitu. Kalau lagi haji, umrah kan nggak ada masalah, nggak ada orang interupsi saat di Masjidil Haram. Subuh nggak kunut, ya, subhanallah kan nggak ada. Kenapa balik ke sini ribut? Atau sebaliknya, kenapa yang datang itu bawa-bawa madhab yang kemudian jadi persoalan? Nah, ini penting duduk saja dan tak perlu ribut. Ya, ini duduk saja, kemudian apa disampaikan yang nyaman, masyarakat berikan kebebasan memilih, sampaikan dalil, selesai, dan tak perlu ribut-ribut. Ya, tak perlu berselisih. Yang diperlukan itu silaturahim, ya, kemudian saling menguatkan, saling memberikan referensi kepada masyarakat dengan baik. Kalau keyakinan semuanya pasti akan belajar. Ya, dan pasti jadi pilihan dan pertanggungjawaban masing-masing. Tapi kalau kita bangun narasi-narasi yang kontraproduktif, nah itu akan melemahkan diri kita sendiri. Ya, termasuk saya pribadi. Ya, jadi kita sama-sama untuk bisa saling mensupport, mendoakan, dan semoga Allah memuliakan kita semua. Yuk kembali ke sini. Jadi ciri orang beriman salah satunya adalah dia punya karakteristik sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang
tidak beriman, atau redaksi diksi Al-Quran tadi menggunakan kata kafar. Ya, sekarang kita teruskan. Wal kufru bid-dhammi diddul iman. Nah, sedangkan al-kufru, jadi ini menggali kepada akar katanya, masdarnya, sumber asalnya. Ya, jadi isim. Kata kafaru, kalau kita urutkan tadi yang saya sampaikan, kafaru bentuk jamaah, kata kerja ya. Infinitif asalnya, tunggalnya kafar. Kata kafar ini diambil dari masdar al-kufru. Ya, sedangkan al-kufru ini secara bahasa bid-dhammi, ya kafnya pakai dhammah, kufrun, al-kufru diddul iman, lawan langsung dari kata iman. Bismillah. Bismillah, ini saya tutup dulu ya. Mohon izin, saya juga ingin pesankan sebelum dilanjutkan supaya dengan utuh dipelajari ya. Kalau mau diulang juga utuh, dan juga saya ingatkan untuk tidak memotong-motong video tuh. Jadi seringkali suka ada potongan-potongan yang tidak pada tempatnya. Nah, itu kalau melahirkan pandangan-pandangan yang kurang bagus atau nanti perselisihan, dosanya besar itu. Karena membuat orang berselisih, itu salah paham, jadi persoalan. Apalagi kalau Anda bikin video terus orang disilang-silang, terus ya, nah itu tidak baik, tidak baik ya. Ya. Sini, teruskan teman-teman. Nah, ini begini asalnya, kafaru ya. Bentuk tunggal dari kata kafar, ini kata kerja infinitif ya, fi'il madhi, madhi mufrad. Ini madhi jama'. Asalnya masdarnya dari kata al-kufru, al-kufru. Nah, ini kafnya harakat dhammah karena nanti ada kaf harakat fathah ya. Ini kufru dari al-kufru, artinya diddul iman, lawan langsung dari kata iman. Jadi kalau kita temukan diksi di Al-Quran ya, kemudian diksi ini derivasi dari kata kufrun. Nah, ini ya, nanti ada kafrun, ada kufrun. Secara terminologis, kata kufrun ini langsung lawan dari kata iman. Awas, ada etimologi, makna bahasa secara umum, ada terminologi, makna istilah yang diinginkan dari pembahasan yang sedang dikaji. Contoh, makna etimologi bahasa dari kata bisa itu umum. Bisa berarti bisa dapat, mampu, bisa. Racun, bisa. Tapi kita ingin spesifikkan dalam istilah, misalnya bisa dalam konteks biologi spesifik hewan, terkait hewan misalnya, maka sudah dipahami bisa itu racun ya, bisa ular, racun ular, selesai. Demikian pula nanti secara bahasa kufrun ya, dalam konteks terminologi syariat ya, syariat dalam pengertian syariat, dalam kosakata keislaman itu diddul iman, lawan dari kata iman. Jadi kalau disebutkan turunan-turunan ini di dalam Al-Quran, dalam pengertian syariat itu lawan dari iman. Apa lawan yang dimaksudkan? Boleh jadi langsung tidak beriman, atau yang tertutup imannya, merasa beriman tapi nggak nyampe ya, muslim tapi belum mukmin. Nah, itu bisa masuk ya, terhalang keislamannya karena maksiat-maksiat besar yang ia kerjakan. Bisa jadi demikian. Karena itu nanti di dalam Al-Quran ada kualifikasi orang disebut kafar. Ini bentuk tunggal dari kata kafaru, tapi dia tidak keluar dari Islam, imannya masih ada, cuma mengerjakan perbuatan seperti orang nggak beriman. Karena itu fokus ini. Kalau kita katakan kafaru, jamak dari kata kafar, asalnya al-kufru, lawan dari iman, maka dari sini kata kafaru ini bisa mencakup dua klasifikasi. Satu, yang tidak beriman sama sekali, non-iman, gak ada iman dalam dirinya. Yang kedua, ini yang paling menarik, dia nampak seperti beriman. Nah, itu redaksi yang paling bagusnya ya. Dia mengatakan muslim, mengaku beriman, tapi punya persoalan serius dalam imannya, ada problem dalam imannya, saking seriusnya dia mengerjakan perbuatan seperti persis perbuatan yang tidak beriman. Seakan-akan tidak ada faidah dari imannya, padahal ngaku muslim. Ya, contoh paling gampang, buka Quran surah ke-14 ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in
kafartum, wala in kafartum, dan jika kamu kufur. Ya, Allah telah memaklumkan kalau kamu bersyukur dari setiap apa yang Allah berikan, bersyukur dengan tampilan fisik, dengan harta, apalagi dan seterusnya, maka Allah akan tambah kemuliaannya, tambah manfaat kebaikannya. Wala in kafartum, tapi jika kamu kafar tuh, awas, ingkar, kafir, tuh pengertian pertama. Apa maksud yang di sini? Bukan keluar dari Islam. Ya, ada orang Islam diberikan harta, tapi nggak bersyukur dengan hartanya, disebut kafar, kufur. Misal, melimpah harta tapi nggak mau zakat. Ya, nggak mau zakat. Ini persoalan. Kenapa? Dia Muslim, ada ketentuan zakat, bahkan rukun Islam yang ketiga berzakat setelah sholat. Dia nggak kerjakan. Lantas apa bedanya dengan non iman, ya, non Muslim yang tidak beriman dan tidak berzakat? Kalau nggak beriman, nggak zakat, ya memang nggak ada iman. Ini sudah ngaku beriman, nggak mau zakat, sama kan? Maka itu redaksi oleh Quran disindir dengan kalimat yang sama. Apa bedanya dengan yang belum beriman? Jelas? Nah, ini bagian yang pertama. Jadi kalau dalam pengertian syariat disebutkan kata kafar atau kafaru, kalau terambil dari kata kufrun, itu diddul iman. Artinya orang yang tidak beriman atau imannya bermasalah serius, sehingga mengerjakan perbuatan seperti orang yang belum beriman. Orang yang belum beriman, ya, dia tidak sholat karena nggak ada iman dalam dirinya, maka tidak sholat. Ada orang mengaku beriman, Muslim, nggak sholat juga. Lantas apa bedanya dengan yang ini? Jelas? Ini problem serius. Ayo kalau nggak percaya, saya tanya, ada nggak orang Islam ngaku Muslim nggak mau sholat? Tuh, Anda sudah tahu jawabannya. Sampai muncul istilah kan, sampai bikin sinetron Islam KTP. Ya, di KTP-nya dituliskan Islam. Tapi praktikalnya jauh dari nilai keislaman. Nah, ini persoalan, problemnya ini. Nah, ini kita ambil keterangan pertama dulu, kita jelaskan dulu ya. Yuk, kita balik lagi. Bismillah. Nah, ini dalam pengertian syariat ya. Jadi terminologi keislaman, terminologi Al-Qur'an. Jadi kalau sudah terminologi, masing-masing punya cara pandang. Ya, terminologi umum bisa jadi cara pandangnya berbeda. Cara pandang si fulan, cara pandang si fulan bisa beda. Tapi kalau semua ada perbedaan, kembalikan kepada yang sudah pasti kebenarannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita kembalikan kepada Allah, Allah kasih keterangan. Ini loh yang dimaksud kata kafaru berasal dari kufrun diddul iman. Lawan dari iman. Imma tidak beriman sama sekali, atau yang punya persoalan serius merasa beriman tapi tidak ada ya aktivasi dari keimanannya dalam wujud perbuatan, bahkan mengerjakan perbuatan seperti orang yang tidak atau belum beriman. Teruskan. Wa asluhul ma'khudh minhu al-kafru. Dan yang paling indah ini kalimatnya, wa asluhu al-ma'khudh minhu al-kafru bil fathi wa huwa sattu syai'i wa taghtiyatihi. Allahu akbar. Indah sekali kalimatnya, halus, dalam. Dan asal dari semua ini, kufrun, kafaru, kafar, bahkan turunan-turunannya, derivasinya kafirun, kafirin, kafir, kufar. Awal katanya al-kafru. Al-kafru, harakatnya fathah seperti yang tadi saya tegaskan. Ya, mohon izin saya hapus dulu yang ini karena sudah kita bahas ya. Baik. Semoga Allah muliakan kita semua dan memaafkan kita. Lihat sini. Wa asluhul ma'khudh minhu, sedangkan asal dari semua ini tadi dalam kitab yang kita baca itu al-kafru. Al-kafru bi fathi al-kaf. Ini dia ada dhammah, ini ada fathah, al-kafru ini. Apa yang dimaksudkan di sini al-kafru ini? Fahuwa satru asy-syai'i, ya, satru asy-syai' wa taghtiyatuhu, wa taghtiyatuhu. Ini ya, menutup sesuatu atau menghalangi sesuatu dan kemudian menutupnya. Di satar itu penghalang ya. Jadi ada hijab, ada satar, itu bisa berbeda. Satar itu awalnya halus ya, kalau kayak gorden masih ada kelihatan tampak, itu satar, masih remang, ada tampakan. Gorden bisa tipis tuh, itu satar ya. Satir itu ya, isim fa'ilnya satrun, satar itu bendanya, keterangan. Kalau dia pekat,
tak nampak di balik itu, ya, tak kelihatan bayangan remangnya, maka itu berpindah menjadi hijab. Ya, di Quran disatukan hijaban mastura. Jadi penutup baik dari yang remang ataupun penutup yang kuat. Kalau rajin baca Quran, kita akan diberikan oleh Allah penutup dari godaan setan. Ya, jadi godaan setan yang remang-remang ataupun yang kuat itu nggak akan masuk. Nah, karena itu izin pakaian perempuan, nah itu dinamakan hijab. Ya, hijab. Kenapa salah satunya dinamakan hijab? Agar ketika dipakai itu jangan sampai cuma dipakai tapi remang-remang. Masih ada yang tampak dia dari bagian tubuh atau yang Allah Ta'ala alam gitu kan. Jadi teman-teman yang akhwat khususnya penting untuk diketahui. Satu syai' penghalang dari sesuatu, wa taghtiyatihi nutup. Ghita itu tutup botol itu ya. Jadi kalau ada botol qairurah ya, botol itu kalau Anda tutup, itu penutupnya disebut ghita, nutup gini. Ini sudah menghalangi nutup terus dikunci gitu, dikunci. Jadi kalau Anda seperti ini misalnya, saya tidak pandai ya bikin gambar, tapi kalau ada kita bikin begini misalnya, nah seperti ini. Fokus teman-teman sekalian. Nah, ini penghalang. Jadi kalau kita beli semacam kayak crispy atau keripik kentang atau apa gitu ya, suka ada yang bentuknya botol kayak gini. Kan di atasnya itu ada ini teman-teman, ada kayak kertas tutup gitu ya. Ya, kayak kertas tutup begini nih, tutup begini. Nah, supaya kalau Anda mau makan kan di sini ada sedikit dibuka kertas, bisa dibuka gini kan? Ya, yang sering makan keripik ayo. Terus di atasnya kan belum selesai kan? Di atasnya lagi pakai penutup kan? Biar kuat ke sininya, ditutup lagi kan? Ya, biar nutup begini, jadi tinggal dibuka seperti ini kan? Nah, buka begini, ada kertas lagi, lalu kita buka. Yang ini disebut satir namanya, satirun. Satrun ini buat nutup. Yang ngencengin nutup gini, tek. Ini disebut ghita, taghtiyah. Ya. Jadi, ini ada yang menarik. Secara bahasa, kata al-kafru ini adalah proses menghalangi diri dari sesuatu dan menutup dengan kuat sehingga jangankan terhalang, nggak pengen sama sekali tahu. Ya. Jadi bukan cuma ingin menghalangi. Ini saya nggak mau Anda lihat saya nih. Saya tutup nih, saya pasang ini depan saya, ya supaya terhalang. Ya, tapi saya pikir takutnya masih kelihatan juga. Saya langsung tutup pintunya, blek. Ya, kenapa? Saya berpikir saya nggak pengen sama sekali Anda lihat saya. Jadi kalau Anda ingin ungkapkan dengan bahasa yang dalam, secara bahasa, ya sesuatu yang menutup sehingga tak tampak sama sekali, pekat, ya nggak kelihatan, nggak pengen tahu, ya itu bisa menggunakan turunan kata asalnya dari sini al-kafru. Secara bahasa, kalau kita ingin turunkan dari sini, maka katanya kembali ke sini. Kalau ini tadi terminologi keislaman, kalau ini terminologi bahasa secara umum. Jadi etimologi pengertian bahasa, terminologi makna umumnya. Secara kebahasaan, turunan dari semua ini bisa melahirkan kata kafar juga. Bentuknya kafaru, bisa kafirun, bisa kafirin, bisa kufar. Jadi sebetulnya secara bahasa, ini diksi kafar ini halus sekali. Halus sekali. Bahkan asalnya netral. Netral. Jadi kalau kata kerjanya kafara, ya, menutup, kafaru yang menutup secara pekat sehingga tidak ingin tahu apapun, kafir itu fa'ilnya, subjeknya. Di kafir itu asalnya segala yang menutup. Segala yang menutup sehingga tak tampak hal-hal di sekitarannya. Karena itu orang Arab itu menyebut malam wasammal laila, wasammatil arabul laila kafiran. Orang Arab itu secara bahasa menyebut malam itu kafir. Tuh, baru tahu kan? Kalau nggak percaya ya kita baca di tafsirnya. Saya sudah menghafal sebetulnya, cuma kadang-kadang perlu dibawa kitab supaya untuk menunjukkan argumentasi. Yuk teruskan ya. Wa minhu summiya lailu kafira, dan dari pengertian bahasa ini ya malam itu disebut kafir. Waduh, kalau gitu ada malam yang muslim, ada malam kafir. Tidak, ini secara bahasa. Ya, jadi saking netralnya kata ini asalnya halus nutup. Kenapa malam disebut dengan kafir? Li'annahu yughatti kulla syai'in bisawadi. Karena malam itu menutup segala hal dengan gelapnya, dengan hitamnya. Kayak kalau belum ada nih cahaya dari misalnya lampu yang tertentu, listrik dan sebagainya, itu kalau dimatikan semua, tuh maka kelihatan gelap.
Yang tadinya kelihatan terang karena matahari, ya pantulan bayangan menjadikan benda-benda kelihatan secara optik. Ini begini, ini begitu, warna bisa dibedakan. Tiba-tiba datang malam, tertutup semua. Maka ketika ditutup dengan gelapnya malam itu semua tak tampak. Karena menutup itu kafir, maka malamnya itu disebut kafir. Karena itu orang Arab menyebut wasammatil arabu laila kafira. Orang Arab menyebut malam itu kafir. Tapi bukan jadi candaan. Datang kafir nih. Ini ingin menunjukkan kata kafir itu asalnya netral, setiap yang menutup. Karena itu Quran itu sopan sekali. Ya ketika mengkhitab, mengajak bicara yang belum beriman karena menutup diri, nggak mau dengar. Ya nggak dulu lah. Kalau orang Islam bicara keislaman udah diabaikan, nggak mau, kan? Terus nutup diri, belum mau membuka diri atau menutup rapat-rapat, kan? Atau misalnya belum mau mendengarkan, belum mau dialog, ya? Atau nggak mau nerima sama sekali, nggak apa-apa. Kalimat Islamnya datang dengan lembut, ya. Karena itu ketika di zaman Nabi ada orang-orang yang menutup dirinya dari Nabi, menolak, nggak mau dengar, tutup telinga kanan kiri, lewat, diabaikan. Maka orang Islam mendapatkan wahyu dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW dengan kalimat yang sangat halus, lembut, jauh dari celaan. Turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad SAW pada orang-orang itu, hei, ya, saudara-saudariku yang masih menutup dirinya, yang belum bisa menerima, ya, la a'budu ma ta'budun. Ya mungkin kita bisa bersikap baik dalam kehidupan, tidak usah saling berselisih. Saya tidak harus menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma'abud. Kalian pun tidak harus terpaksa atau dipaksa menyembah apa yang saya sembah. Ya, wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'biduna ma'abud. Saya tegaskan lagi, saya tidak harus menyembah apa yang kalian sembah. Pun demikian silahkan kalian kalau ingin menyembah apa yang kalian sembah, tidak harus menyembah apa yang aku sembah, kecuali kalau ingin beriman. Silahkan, lakum dinukum waliyadin. Ya, kita punya keyakinan, kami punya din, Anda menganggap apa yang Anda yakini sebagai din. Silahkan, mau ikut silahkan, ya. Kalau tidak dipaksa, tidak usah kita ribut. Tapi bahasanya halus sekali. Duhai orang yang masih menutup diri. Dan tahukah Anda, orang Arab pada saat itu yang paling fasih bahasa Arabnya, fasih. Saking fasihnya diturunkan Al-Quran, mengajak mereka bicara dengan bahasa fasihnya. Saking fasihnya, nyaris tanpa celah bahasa mereka, nyaris tidak dapat dilahan, ya, celaan-celaan dalam bahasa. Ya, cara berbahasanya sempurna, bagus, sastranya tinggi. Itu disebut kafir, nggak marah. Saya belum pernah dengar Abu Jahal murka karena disebut kafir misalnya. Atau Abu Lahab murka kepada Nabi karena disebut kafir. Tidak. Mereka mengakui kebenaran Rasulullah. Ya, mereka sayang pada Rasulullah secara fitrah kemanusiaan, cuma tidak siap. Ya, kalau harus kehilangan jabatan, pengaruh, dan sebagainya. Karena itu muncullah kemudian rasa tidak suka, tidak simpati dari pengaruh-pengaruh tadi, nafsu. Tapi tidak pernah tercatat dalam sejarah ada orang marah disebut kafir. Tidak. Kenapa? Karena tahu bahasanya. Jadi kalau belum paham dipelajari dulu. Jangan ujung-ujung tiba-tiba marah. Ya, bikin film untuk menyindir apa, tapi nggak paham intinya gitu. Nah itu dipelajari dulu. Sekarang coba kalau nggak percaya bandingkan dengan apa namanya narasi-narasi misalnya di kitab-kitab tertentu. Coba yang tidak punya keyakinan sama disebut apa di situ? Untuk menemukan betapa Islam itu jauh dari kesan-kesan kekerasan, apalagi dikesankan seakan-akan ada terorisme dan sebagainya, jauh sekali, jauh. Dan standarnya tidak menjadi jelas. Kenapa pekerjaan yang sama kemudian dihukumi dengan cara yang berbeda, bahkan bahasa yang tidak sama? Ya, kalau orang Islam pasti teroris, non-Muslim atau yang tidak menganut Islam bisa berbeda redaksinya. Bahkan dikait-kaitkan, ya, sampai pakaiannya kena. Dari pakaian cingkrang nih, teroris, jenggotan, teroris. Ya, ini gimana sih? Orang koruptor pakai dasi aja, pakai jas, nggak ada orang sekarang bermasalah dengan jasnya, dengan dasinya. Silakan cek. Ya. Bahkan dicari nih kampus mana nih? Wah ini kampus ini teroris kampusnya. Ini yang koruptor kampusnya di mana? Nggak pernah dibahas. Pakaiannya yang ngebom dulu di dekat Sarinah itu ya kan pakaian jeans. Pakaian jin dibawa juga sama dia tuh. Pakai topi lagi. Ya, pakai ransel. Kan nggak pernah disalahkan yang seperti itu. Jadi kita mesti berpikir jernih. Dudukan persoalannya. Kalau benar-benar ingin menyelesaikan persoalan pasti masalah selesai. Dan kalau, sekali lagi saya tegaskan, kalau ada yang mengajak pada kekerasan, dasar Islam itu kan lembut, halus, damai. Disebut Islam. Islam itu patuh, tunduk pada perintah Allah. Kalau patuh, tunduk, dapat salam. Salam itu diantara maknanya damai, tentram. Jadi kalau ada orang mengajak, ngaku Muslim, tapi ngajak pada kekerasan, Anda tolak aja langsung.
ngajak bom orang, tembak orang, bunuh orang, nyebut sembarangan, nggak jelas itu kan. Padahal hal yang sifatnya keras, tapi keluar dari nilai-nilai syariat tuh hati-hati. Mesti itu gampang, cara cepatnya ya sudah tinggalkan. Karena jauh dari nilai-nilai yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa summiya as-sahabu kafiran li satrihi daw asy-syamsi, dan pun demikian awan orang Arab menyebutnya dengan kafir karena menutup apa? Daw asy-syamsi, sinar mentari. Jadi kalau tiba-tiba mendung ketutup cahaya matahari, karena ketutup itu awan pun disebut kafir. Tapi jangan disimpulkan ini awan kafir nih. Tidak. Awan kinton kafir, wal yang lain muslim, tidak juga gitu kan. Nah, ini jangan sampai ada halu juga. Jadi pentingnya belajar bahasa seperti itu, jangan sampai kita nggak paham, jadi kita bisa memilih diksi-diksi yang tidak sesuai atau nanti keliru dalam penggunaannya. Ya, thumma sya'al kufru fi mujarrad satri ni'mah ka'anna al-mun'im 'alaihi qad rutiya ni'mah bi juhudihi laha. Kemudian jadilah penggunaan itu menjadi spesifik, melekat dalam bentuk pengingkaran terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah pemberi nikmat, sehingga seakan-akan tertutuplah hubungan dia dengan pemberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perilaku-perilaku yang bersangkutan itu. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan adalah banyak orang-orang yang kemudian ya setelah ada narasi-narasi tadi dari agama, tertutup keadaan dirinya jauh dari Allah, sehingga jadilah kata itu menjadi terbatas maknanya. Ya, kata kafir itu menjadi menutup diri, menjauh dari Allah gitu kan, tertutup hubungan dengan Allah, menutup diri dari pancaran-pancaran petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak terlepas dari makna asalnya, menutup diri. Nah, jadi ini bahkan itu diserap dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Cover. Ini cover ini ada covernya nih, kitab ini. Kitab ini ada cover. Ya kan? Jilid. Cover. Kenapa disebut cover? Dari kata kafir. Bayangkan nih, buku ini kafir nih. Ada covernya, bahasa Inggris cover. Ini diambil dari bahasa Arab, taken from Arabic. Ya, diambil dari bahasa Arab, dari kafara. Ya, karena kenapa disebut dengan cover? Karena menutup isinya. Kalau nggak ada ini nggak tertutup, dia terbuka begini. Tuh. Jelas ya? Nah, ini yang kita ingin sampaikan. Kembali kepada ayat, innalladzina kafaru, sungguh orang-orang yang telah menutup dirinya. Bukan cuma menutup, menghalangi diri plus nutup diri. Ya, kalau ini nggak bisa. Ya, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang seperti ini ya, kalau sudah menutup diri, kamu susah, kamu mau ingatkan nggak mau dengar kok. Disebut nama kamu aja dia nggak mau. Terus kamu mau ingatkan ya gimana? Susah. Berat. Makanya di tafsir Ibnu Katsir itu ada kalimat yang cukup tegas di situ. Ya, ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innalladzina kafaru, disebutkan ghatau al-haqqa wa sataruhu. Jadi mereka memang menutup segala pintu kebenaran, al-haq itu ditutup, wa sataruhu, yang dihalangi. Dia sudah nggak mau dengar kebenaran. Ya sudah susah. Orang kalau sudah nggak mau dengar ceramah, disebutin mau ceramahnya nggak bisa, susah. Ya, terus mau ceramah ya susah. Orang nggak mau ngaji sama Ustadz Adi, yang baru disebut nama aja Ustadz Adi, bid'ah tuh. Terus Anda mau berikan ceramahnya, dia nggak akan dengar. Ya, nggak bisa gitu. Jadi dan kita harus hargai, tidak apa-apa. Justru Al-Quran itu memberikan penghargaan supaya kita nggak susah. Sama dengan Al-Quran melarang mencela orang. Ya, jadi kalau sudah mencela itu kan nggak menambah kemuliaan dan tidak akan mengurangi celaan orang yang dicela. Paham nggak maksudnya? Mencela yang sudah tercela itu tidak menambah kemuliaan dan tidak mengurangi celaan yang tercela. Ya, dan buang-buang energi. Karena itu Quran seringkali mengarahkan orang-orang seperti itu kalau mau celah perbuatannya, bukan mencela orangnya. Karena nama orang itu belum tentu salah, perbuatannya yang keliru. Terus kita doakan. Pun demikian yang seperti ini, ketika seseorang sudah menutup diri sulit, Anda jangan ceramahi dulu. Itu manhaj Quran. Supaya apa? Supaya tidak bertambah kemudian rasa antipatinya terhadap Anda. Maka apa yang dilakukan? Karena orang ini sudah menutup dirinya, telinga dia tutup, mata dia tutup, ya hatinya pun dia coba tutup. Karena dia tutup, maka hukum Allah berlaku di situ. Ya, nih logikanya begini. Dibuat aturan di sekolah. Siapa yang merokok, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Siapa yang merokok akan dikeluarkan dari sekolah. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada siswa merokok, maka berlaku aturan tadi, dikeluarkan dari sekolah. Sekarang, siapa yang memutuskan menetapkan pengeluaran itu? Tentunya kepala sekolah.
Maka kepala sekolah menetapkan anak ini dikeluarkan dari sekolah. Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan? Ya, anak itu. Awas, jangan Anda langsung katakan kepala sekolah mengeluarkan anak itu. Tidak. Yang mengeluarkan anak itu, pertanyaannya bukan siapa. Ya, tapi apa? Yang mengeluarkan anak itu adalah dia melanggar peraturan, sehingga ketetapan kepala sekolah itu berlaku. Boleh jadi kepala sekolah ini tidak menginginkan dia keluar, tapi karena dia melanggar aturan masih ditetapkan. Kalau tidak, zalim kepala sekolahnya. Jelas? Jadi sebetulnya yang mengeluarkan itu, kalau Anda tanyakan siapa yang mengeluarkan anak itu, dirinya sendiri yang mengeluarkannya. Kalau mau dikejar siapa yang mengeluarkan, bukan kepala sekolah. Diri anak itu sendiri yang mengeluarkan dirinya dari sekolah itu. Kenapa? Apa yang menyebabkannya? Karena dia melanggar aturan. Kepala sekolah hanya menetapkan aturan yang telah disepakati dibuat. Anda komitmen dengan Allah. Allah bikin aturan. Dan Allah punya sifat maha adil. Allah tetapkan kalau Anda benar mengikuti seperti ini, hasilnya begini. Tapi kalau Anda berbuat seperti ini, menutup diri, maka dengan sendirinya akan terkunci di situ. Maka ditetapkan oleh Allah. Ini yang menyebabkan ayat 7 langsung ditetapkan diksi yang tegas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Maka Allah, nah ini terjemah mushaf nih. Allah mengunci ya kepada hatinya. Kemudian pendengarannya dan menutup penglihatannya. Kalau baca sekilas saja mengabaikan cara pemahaman tadi, orang akan menyimpulkan, oh Allah tega ya. Kalau ditutup dia nggak bisa nerima hidayah dong. Bukan. Pada asalnya yang menjadikan tertutup mata, telinga, bahkan hatinya pribadi orang ini sendiri, dia sendiri yang nutup. Maka hukum Allah berlaku di situ. Tapi rahman Allah sekali lagi selalu mengalahkan murkanya sebelum nyawa sampai ke kerongkongan itu. Tetap masih diberikan jalan-jalan petunjuk sampai tingkat terakhirnya. Itu pun kalimatnya tuh menggunakan ataf. Khatamallahu ala qulubihim. Mungkin hatinya belum terima, tapi mungkin pendengarannya masih mau dengar ada adzan. Makanya kan kadang-kadang tinggal dekat masjid tadinya anti nutup diri, bahkan marah-marah, teriak-teriak. Tapi lama-lama orang adzan, tiba-tiba dari adzan tuh masuk Islam. Ya. Makanya masih ada peluang kalau telinga nggak dengar, ya. Apalagi absarihim, mata, mungkin mata masih bisa lihat. Ya. Kalau sudah semuanya nggak mau dipakai, ada ancaman di ujungnya. Tapi apa yang bisa menjadikan rahman Allah, kasih Allah turun untuk membuka segala yang pekat, yang gelap tadi menjadi terbuka kembali? Doa. Karena itu kalau Anda sudah mendapati orang-orang yang keras pertentangannya, berat, nggak bisa dinasehati, sudah jangan capek-capek kata Quran. Tapi ada jalan lain yang bisa melembutkan itu. Berdoalah. Minta kepada Allah untuk melembutkan hatinya. Mohon. Ya, minta. Karena itu Nabi pernah mengajarkan ketika Umar itu begitu keras. Luar biasa. Nabi berdoa kepada Allah untuk melembutkan hatinya. Ya, apa yang terjadi? Baru dengar Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Begitu mendengar Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan Quran bukan untuk membebani hidupmu, kan? Tiba-tiba datang menghunjam pada jiwanya. Bisa terjadi. Seorang yang tadinya keras, dulu penulis film fitnah itu, betul-betul menfitnah tentang Islam dan sebagainya, kan? Ya, pada akhirnya apa yang terjadi? Dia dapat hidayah, kemudian masuk Islam dan menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, ada penulis kartun yang menghina Nabi Muhammad itu, saya punya kawan orang Arab, ya, ini sangat menarik ya. Jadi ada dulu yang suka bikin kartun, ya menghina Nabi dari Denmark dulunya, ya kan? Satu kali Arnold, kalau tidak keliru namanya, itu didatangi oleh sahabat kami ini. Ya, datang aja ke tempatnya. Begitu datang, ya, dia nggak bilang apa-apa, cuma ingin datang, ketemu, pengen ngajak makan, ya kan? Dia jamu sebaik-baiknya. Jadi orang ini datang di servis, dibawa ke restoran paling bagus, diperlakukan baik dan sebagainya, sampai duduk, sampai bingung orang ini yang mencela Nabi lewat kartun itu. Ya, ketika sudah ngobrol-ngobrol makan begitu, dia tanya, Anda kan orang asing dari jauh ke sini, terus menjamu saya servis seperti ini, bagus luar biasa. Sebetulnya tujuan Anda apa? Ya, apa jawab beliau ini? Dia mengatakan, Syekh Ahmad ini mengatakan, namanya Ahmad. Syekh Ahmad mengatakan, saya hanya ingin menunjukkan inilah ajaran dari orang yang selama ini Anda cela. Sosok seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Anda celak selama ini.
Ya, beliau mengajarkan memuliakan orang lain, beliau mengajarkan bagaimana bertoleransi dalam kebaikan, hadir di saat orang lain merasa kesulitan, memuliakan orang lain. Kami menyadari bahwa mungkin boleh jadi Anda menulis karena Anda belum kenal. Kayaknya diam. Setelah itu minta referensi, dikirimkan buku-buku, dibaca. Selang berapa lama bersyahadat. Lalu diajak oleh beliau menunaikan haji. Ya, bertemu dengan Syekh Sudes, kalau saya tidak keliru, saya ditunjukkan gambarnya. Dan tahu apa yang terjadi sekarang? Jadi dai, ya, dan bukan dai biasa, dai yang membawa cinta kepada Rasulullah SAW, ya, memperkenalkan Nabi, keindahan Nabi dan sebagainya. Ini masya Allah. Ya, selalu ada jalan untuk menuju kebaikan. Dan saya selalu mengatakan, bila nyawa itu belum sampai di kerongkongan, selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik dan beralih kepada posisi yang lebih terhormat. Karena itu saya mengajak kepada saudaraku, saudariku, setiap kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti punya masa lalu yang mungkin kelam. Atau boleh jadi punya aib, kesalahan yang karena kasih Allah mungkin belum tampak. Ya, saya boleh jadi belum tentu menjadi orang yang lebih baik dibanding Anda. Hanya mungkin karena Allah tutup sebagian aibnya. Jadi terlihat kayak orang baik gitu. Ya, padahal belum tentu Allah menilai demikian. Karena itu saya ingin katakan begini. Setiap kita punya kesempatan menjadi lebih terhormat dalam pandangan Allah. Karena itu mari kita berubah. Ya, jangan dengarkan kata-kata manusia, vonis manusia, entah apapun yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Ya, teman-teman yang saat ini boleh jadi kesempatan aktivitasnya mungkin terbatas, ada yang di lembaga permasyarakatan, orang mengatakan narapidana dan sebagainya. Tidak. Ketika Anda selesai belajar dari situ, keluar dari situ, Anda punya kesempatan jadi manusia lebih terhormat. Belajar lebih baik. Ya, nanti saya sedang siapkan bagaimana satu materi khusus yang bisa teman-teman dapatkan. Anda punya tawaran dari Allah. Pencipta Anda, pencipta saya, pencipta kita menawarkan. Kita punya peluang jadi lebih baik. Hanya satu makhluk di muka bumi ini yang pernah salah, ditawari jadi baik dan dia menolak, yaitu iblis. Dan jangan pernah bersaing dengan iblis, nggak akan menang. Biarkan iblis dengan kehidupannya dan kita kembali pada fitrah kemanusiaan kita. Tinggalkan semua perbuatan buruk itu. Ya, perempuan-perempuan yang terjebak pada hal-hal yang buruk, dipekerjakan, menjual kehormatan dirinya. Anda punya peluang berubah jadi manusia terhormat. Tinggalkan pekerjaan itu. Karena rizki itu telah Allah tebarkan dalam nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Kalau kita bisa dapatkan yang baik, kenapa mesti memilih yang buruk? Ya, bayangkan saat berlangsung satu keburukan itu lantas Anda diwafatkan oleh Allah. Itu ditampakkan. Anda bisa cek kan sekarang. Ya, kejadian di pelabuhan di Merak. Ya, dicek ternyata bukan suami istri berhubungan, wafat. Kejadian di tempat A, tempat B, wafat. Itu jadi pelajaran besar. Makanya fikirkan ketika akan berbuat maksiat, pejabat-pejabat, politisi-politisi, bayangkan 260 juta rakyat Indonesia ditentukan oleh 600 orang pembuat undang-undang. Di tangan Anda itu. Ya, ada keputusan-keputusan strategis yang akan dijalankan oleh eksekutif. Ya, kalau benar kehidupan kita, tapi kalau salah, ya itu bahayanya luar biasa. Dan itu dihisab di hari kiamat karena Anda disumpah yang beriman dengan Al-Quran, diletakkan di atas kepala. Seluruh pejabat muslim di Indonesia disumpah dengan Al-Quran, dan ini pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman wakil rakyat, setiap Anda yang terpilih, Anda mewakili rakyat di daerah masing-masing. Berapa ratus ribu yang Anda wakili, itu menjadi tanggung jawab hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ingat betul bahwa saya, Anda, kita akan wafat, dan semua hukum itu, keduniaan itu akan hilang dengan sendirinya, dan hisab kita berlaku menjadi seorang hamba di hadapan Allah. Pun demikian kita para ustaz, kita termasuk golongan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sedikit yang diinfokan oleh Nabi celaka dalam hisabnya karena benar-benar berdakwah bukan untuk kepentingan agamanya, hanya untuk popularitas, hanya untuk cari jamaah, hanya untuk cari hal-hal keduniaan, yang bahkan dikecam di dalam surah yang ketujuh itu, surah Al-A'raf di ayat ke-72 sampai dengan 73 itu, teman-teman sekalian, sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita gali sampai ke ayat 76-nya, menghadirkan sesuatu yang penting kita untuk renungkan kembali. Semoga Allah memuliakan kita. Kita selesai pada golongan yang kedua, itu orang-orang yang disinyalir berat sekali untuk diingatkan karena menutup diri, karena ada
penghalang yang ia tetapkan pada dirinya, maka orang seperti itu kita bantu dengan doa. Kemudian tetap kita arahkan pada nilai-nilai kebaikan, memanfaatkan potensi pikirannya. Kalau belum sampai, perlihatkan yang baik-baik lewat pandangan kita, atau perdengarkan yang baik-baik lewat lisan kita ke telinga mereka, sehingga hadirlah dari doa itu kesinambungan dengan perbuatan kita, sehingga bisa mengarahkan pada kebaikan. Kalau memang tetap memilih pada suasana yang pilihan tadi, maka semua beresiko kembali kepada Allah, dan Allah mengancam dengan tegas, walahum adzabun azim, dan kami siapkan bagi mereka ya siksa yang cukup berat. Saya kira itu untuk pembahasan di malam hari ini. Semoga Allah tetap melindungi kita semua. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian dengan beberapa informasi, bahwa pertama, terkait program kita hitung mundur ya. Hitung mundur, STUH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, sekali lagi akan dimulai di bulan September. Ya, jadi kalau sekarang sudah masuk tanggal 7 ya, Jumat ya, jadi ada 24 hari lagi. Ya, saya cek sampai hari ini masih ada kuota 1000 sekian. Nanti akhir Agustus ini akan ditutup kuota ini, dan kita akan mulai ya, di awal bulan September kita akan mulai. Dan teman-teman mungkin mulai besok akan diingatkan oleh admin kami untuk hitung mundur dan mulai dipelajari ya buku yang sudah ada paketnya itu. Jadi ada mushaf, ada ini bukunya untuk 30 juz ya, yang 2 jilid ini. Kemudian yang ini juga penting Anda pelajari, karena nanti ada kolom yang akan dipraktekkan selama belajar dengan kami. Dan di mushaf ini ada 3 ya bagian pentingnya. Jadi nanti ada untuk kolom bacaan, hafalan ya, kemudian terjemahan. Di sini belum ada tafsir, jangan diduga tafsir ya, terjemah untuk memudahkan, karena kalau tafsir nanti terganggu hafalannya ya, supaya Anda fokus untuk menghafal dulu, hafal, tahu makna umum, nanti tafsirnya belajar, setelah itu kita tingkatkan ya supaya grade-nya agak lebih baik. Kemudian nanti ada murajaah ya, murajaah, dan bonusnya adalah untuk yang nomor. Itu semua kita akan pelajari nanti setelah selesai masa untuk penerimaan. September kita mulai, karena kuliah pada mulai September. Kita pun mulai September ya. Di September kita mulai. Saya sampaikan kurikulum, semua perangkat-perangkat ini akan berjumpa dengan saya minimal sebulan itu bisa sekali atau 2 kali. Nanti khusus untuk pelajaran ini saja. Kemudian teman-teman yang jauh, kita masih desain sekarang yang di luar negeri khususnya, yang mungkin belum sampai ini, kita bisa desain nanti dalam bentuk aplikasinya sehingga bisa termanfaatkan dengan baik. Sementara kalau ini sudah tercukupi, kemudian aplikasi juga menyebar, nanti buku kita coba cetak, mudah-mudahan rezekinya kita ada, kita gratiskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk ini. Ya, kalau untuk mushaf kita minta dari teman-teman bersinergi dulu ya, supaya kita bisa kompensasikan kepada yang lainnya, buku ataupun yang lain-lain yang bisa manfaatkan dengan baik. Insyaallah semoga Allah ridha ya, semoga Allah juga memberikan petunjuk yang terbaik untuk kita. Kemudian informasi yang cukup baik, tim ini juga bekerja cukup intens, cukup keras juga. Dan nanti besok mungkin saya akan tunjukkan pada Anda bahwa kami menyiapkan satu gedung khusus itu untuk divisi Al-Quran. Jadi nanti di situ ada operatornya, ada admin, ada musyrif juga. Ya, nanti kita tunjukkan supaya teman-teman tahu bahwa kita menyiapkan tempat khusus, unit khusus, gedungnya, tempatnya, divisinya. Nah, itu tidak pernah sampai hari ini, alhamdulillah kami tidak fundraising, tidak ada apapun. Saya selalu pegang prinsip, kalau kami bisa atasi sendiri, kami kerjakan. Kalau kita ada kebersamaan, kita akan sampaikan, dan nanti dari yang sama-sama itu hasilnya kita wakafkan lagi. Jadi jangan duga bahwa ini ada aset milik Adi Hidayat, tidak. Ini atas namanya nanti dikhususkan dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat, dan tidak tentunya melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh hukum negara kita juga. Ini yang disampaikan. Dan terakhir di bulan September juga akan dibuka untuk penerimaan pendidikan kadar ulama, PKU ya, pendidikan kadar ulama. Nanti di situ kami siapkan dulu tempatnya dan sistemnya supaya nanti mudah untuk kita dapati. Saya kira itu teman-teman sekalian, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga ingin menyampaikan, insyaallah besok itu hari Jumat, tepat 45 tahun Majelis Ulama Indonesia mendapati kelahirannya. Jadi besok itu Jumat, itu kalau teman-teman lihat itu insyaallah ada milad Majelis Ulama Indonesia yang ke-45. Dan pun demikian nanti 10 hari mendatang kita akan dapati juga milad kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ya, dan kita doakan baik ulama kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dipersatukan dalam kebaikan. Pun demikian negara yang kita cintai ini semoga Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, memberi petunjuk kepada para pengelolanya, pemimpinnya untuk adil, baik, dan juga diberikan arahan-arahan kebaikan oleh Allah supaya berpikir bukan hanya urusan dunia tapi juga bekal yang dibawa untuk pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, semoga kita juga bersemangat untuk menjadi warga negara yang baik dengan mengisi banyak kebaikan-kebaikan, bersatu dalam kebaikan dan menghindarkan berbagai hal yang tidak produktif yang mungkin kita bisa kerjakan dalam kehidupan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebaikan silahkan diamalkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jika ada kesalahan itu mutlak bagi saya. Anda cukup tinggalkan dan tidak perlu dikerjakan, diamalkan, cukup tinggalkan, jauhi perdebatan dan bisa mengambil pendapat ustadz yang lebih baik, dan semoga dengan itu ridha Allah diberikan kepada kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.